ini semua sebenarnya ya, kalau perjalanan ini semua ya perjalanan seumur hidup. Ini bukan perjalanan sehari, seminggu, sebulan gitu. Ini perjalanan ya seumur hidup. Ketiga ini ya seumur hidup kita. Jadi ya belajar seumur hidup. Makanya di Nabi Muhammad bilang, belajarlah kamu dari lahir sampai ke liang lahat. Gitu. Kenapa ya? Begitu luasnya ilmu pengetahuan, begitu luasnya kita mengenal diri kita itu sampai liang lahat. Jadi nggak berhenti yang namanya belajar. Ya, jadi kalau saya sudah jadi identitas diri saya memang long life learning. Jadi ya sepanjang hidup belajar. Jadi di mana aja kita duduk belajar. Di sini kita belajar. Di bis kita belajar. Di mana saja kita duduk berada kita belajar. Ketemu siapa saja kita belajar. Tapi untuk syarat belajar, kalau kayak gelas, ya, gelas untuk bisa terisi, gelasnya harus kosong dulu kan, ya kan? Tapi kalau gelasnya penuh, mau diisi apa aja nggak bisa. Yang ada luber. Jadi kosongkan dulu. Artinya apa? Ya ketika kita berada dimanapun, kita jadi murid. Gitu ya. Kita jadi murid dimanapun itu. Siddhartha Gautama yang kosong ada isi. Kosong adalah isi adalah kosong. Tong samcong. Gitu. Siddhartha Gautama. Tong samcong. Itu orang Siddhartha. Iya. Udah Siddhartha. Di Hindu juga kok. Di Hindu juga. Mama Gufron juga. Isi kayak mau ketemu. Gitu. Keren. Ada yang mau ditanya? Asik. Saya sebenarnya dulu sebelum kita nonton video ya. Kenapa? Ada detektor ini nih. Semalam saya nonton video di YouTube. Nama channelnya kalau nggak salah apa tuh? Hukum Semesta. Hukum semesta. Cakep banget Keren sih. videonya aja udah cakep. Terus tadi dia pokoknya jabarin banyak konsep lah. Ah, Salah satu tadi tentang hukum titik nol, ah, terus hukum bahwa yang 3 hal ini nih itu kan sebenarnya dari mind itu dia ngasih vibrasi ke kita punya body. Iya. Jadi Betul. sebagaimana vibrasi yang dikeluarkan oleh iya. mind ini kan. Betul. Gitu. Karena kan semua ini energi. Betul. Semua ini kan gelombang. Iya. Sel-sel kita itu kan elektron. Jadi gelombang. Jadi apa yang kita pikirkan terjadi. Jadi kita berarti bisa menginstal pikiran kita. Jadi kita bisa menarik hal yang positif. Kalau kita bisa menarik hal yang negatif, berarti kan kita bisa menarik hal yang positif. Tinggal dibalik aja. Itu judulnya apa? Pokoknya di Apa, hukum? channelnya hukum semesta. Oh, bagus. Itu keren loh. Itu tentang semesta energi. Tentang energi, tentang mobilitas. Oh, bagus. Tiga Dia, di dunia ini cuma 3 kok. Iya. Pernah dengar teori 369? Tahu Nikola Tesla? Dia yang bikin itu. Teori 369. Jadi saya pernah dengar dari Facebook. jadi 369 itu Piramid itu bukan? hah? Piramid. Bukan. 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 Jadi Nikola Tesla bilang gini. Itu dong teh. Mungkin warga Teori semangat. Oh ini kan lo yang jadi DPRD gue dukung gue. Jadi Jangan. Nikola Tesla bilang gini. Nikola Tesla bilang gini, kalau kamu menguasai 3 hal ini, dia bilang energi, frekuensi, vibrasi. Oh iya. Ya. Energi, frekuensi, vibrasi. Kalau kamu menguasai 3 ini, katanya, selesai dunia ini. Artinya hidup kamu di dunia ini aman, ya. Tentram, damai. Kenapa? Harus tahu itu. Jadi gini, contoh, ada orang ya kita dulu waktu kecil ya mungkin pernah ngerasain, kita kecil makan patungan satu bungkus beramai-ramai aja kayaknya sedap banget gitu ya. Tapi sekarang gitu ya, kita makan di restoran, mungkin kalau dibandingkan dengan makan waktu kita kecil itu ada yang beda gitu. Kenapa?
Karena waktu kita makan sama-sama temen gitu, di situ ada kedamaian, ada kebahagiaan. Kebersamaan. Nah itu ada koneksi antara teman kita, gitu ya. Ada energi sesama kita, teman-teman kita, ya kan? Vibrasi. Tapi waktu kita makan di restoran sendiri, misalkan makan steak, makan wagyu, misalkan, gitu ya, harganya sampai jutaan, tapi mungkin belum tentu bahagia dia, ya kan? Belum tentu. Belum ada mungkin dia tidak ada energinya. Sama kayak Frekuensinya itu Iya. yang ramai makan. Oh, Kawin, ya makan di rumah dimasak biar kata secara semua kayaknya enak-enak aja, terus kita keluar makan sendirian makan enak kayaknya gimana gitu. Cuma ini masak secara semua aja enak-enak aja. Ini mah FYI aja sih. For your information. Buat Mas Danang sama Ibeng. Oh, jatuh. Itu benar buat dia semangat aja. Buat Seru tuh. Bangkit. Saya masih nyari tahu tentang Tesla itu, karena 369 tuh Tiga- inangnya. maka itu apa itu frekuensi. Oh gitu ya. Saya pernah dengar yang istilah itu gara-gara kode ini pun akhirnya dia nemuin bahwa piramida itu dia sumber listrik Oh iya, terbesar itu saya pernah dengar. emang iya. Jadi piramida yang ada di Jadi sampai dunia kira ini, idiot ya. kalau ditarik garis lurusnya, Saking pintarnya. yang ada di dunia ini tuh piramida itu adalah kayak BTS, Betul ya. kayak antena. Jadi peradaban manusia dulu sudah sehebat itu. Nah, saya akhirnya cuma kayak video yang tadi semalam saya tonton ya. Kira-kira pokoknya ada hal yang mungkin sains pun baru ngejar-ngejar saat-saat beberapa dekade terakhir Iya. di mungkin saintis-saintis modern sekarang yang baru ngejar-ngejar tentang kebenaran semacam ini gitu ya. Tentang kebenaran semacam kayak pengetahuan ini tentang energi, frekuensi gitu. Sehingga kira ada yang di fisika kuantum kan, Iya. dia berusaha menjelaskan energi gitu, atom terpecah jadi subatom paling kecil lagi, itu kayak pikiran kita dan seterusnya gitu. Iya. Sekarang video yang saya tonton tuh, nah cuman bedanya kalau di channel itu dia menyelaraskan dengan ajaran-ajaran leluhur. Kalau kita di Indonesia gitu ajaran Ya, leluhur. Islam Nusantara. Iya Nusantara ya. Ajaran Bali Kejawen. ya, Wangsi gitu. Itu di bawah-bawah. Kalau Sunda apa? Pariwit apa? Kalau Wiwitan. Wiwitan. Kalau Jawa Kejawen. Jawa ya. Oh, Sunda Wiwitan. Wiwitan. Bali? Ada. Bali ya? Bali. Oh, Atau di Tapi karena saya fokus di filsafat ya, dan sudah beberapa tahun ini saya fokus di kajian-kajian filsafat Nusantara. Nah, punya corak yang sama di Iya. di setiap daerah tuh nilai-nilainya. Yaitu mereka bukannya animisme kayak gebakuan gitu doang. Iya. Tapi mereka justru bedanya mereka mewujudkan Tuhan aja. Iya. Kalau Islam kan mungkin kita nggak mewujudkan Tuhan kan, Allah itu ya nggak seperti manusia. Cuman kalau Iya. orang dulu tuh mereka menganggap Tuhan tuh seperti misalkan sosok apa bumi ini damai itu Udah kita Tuhan, ya. kita layak hormati layak Tuhan gitu Iya. kira-kira. Kalau Hindu kan makanya banyak dewa-dewa kan. Iya. Sang Hyang gitu kan. Jadi secara Brahma, dia- Wisnu, Siwa kan gitu. Digambarkan dengan dewa-dewa itu. Keren sih. Oke, Saya baru tertarik. lanjut. Nah, kita kupas satu-satu nih ketiga elemen ini karena ini jadi tiga pengarah hidup kita gitu. Jadi kita perlu mengenalnya, gitu ya. Jadi hati ini atau spirit atau emosi gitu ya, ini sebagai mesin penggeraknya. Jadi dia generatornya. Kalau kayak di rumah gitu ya, atau di sebuah pabrik dia generator, dia motornya gitu ya. Karena di situ ada sumber motivasi, ada perasaan, ada intuisi juga di dalam hati kita gitu ya. Dan dia memberikan energi sama emosi. Nah, kalau ada orang yang merasa lemas, gak punya semangat, berarti mungkin ya hatinya lagi lemas. Lagi emosinya lagi turun. Gitu ya. Tidur di atas kasur, uang baru ya. Tidurnya nyenyak gitu. Gitu. Nah, jadi hati ini juga dia memberi energi dan emosi. Jadi sumber emosi adanya di sini. Jadi teman-teman nanti bisa cek juga nih emosi-emosi apa yang sedang ada di hatinya. Nah, itulah yang akan jadi penggeraknya. Kalau masih emosinya di level yang force ya, bukan yang power gitu. yang
Masih ingat ya table Hawkins ya, David Hawkins. yang masih ada rasa takut, khawatir, malu gitu ya. Malu, Malu ya. Malu, malu, malu takut, malu, takut, khawatir gitu ya, Marah. marah. Nah, kalau udah power udah berani tuh Berani. ya. Nah itu masih berarti energi masih di bawah tuh, masih rendah gitu ya. Dan yang dominan otaknya otak reptil, otak reptilian, binatangnya gitu ya. Nah hati ini bahasanya rasa ya. Kalau tadi ada rasa, ada rasio. Kalau rasa di sini di hati, rasio di pikiran, logik. Karena kita dikasih Tuhan, Allah memberi kita akal. Akal ini nanti yang bisa membedakan ya. Itu yang membedakan kita sama binatang kan itu. Makanya manusia dibuat oleh Allah tegak lurus kan. Sedangkan binatang lebih cenderung merata gini kan, lurus. Artinya kalau binatang antara kepala, pikiran, hati sama nafsu, ini kan ke bawah ini nafsu. Itu sejajar. Ya kan contoh lihat kucing, anjing, antara kepala nih, pikiran, hati sama nafsu itu sejajar. Ya kan? Secara anatomi ya. Anatomi. Tapi kalau manusia kepalanya di atas, pikiran di atas, hati di tengah untuk menyeimbangi, nafsu di bawah. Artinya apa? Supaya kepala dan hati bisa mengontrol nafsu. Ya nafsu apa saja, ya, nafsu makan, nafsu termasuk nafsu seks, ya kan? Itu bisa dikontrol oleh pikiran dan hati kita, gitu ya. Ya, itu bahasanya bahasa rasa, bahasa hati. Ya. Oke, maka itu untuk mengecek, suara enak ya Allah. dia lagi seneng kok, Artinya lagi sekarang. lagi senang dia. Kita akan doain aja sebentar lagi dikecilin. Atau mau pakai mikrofon enggak? Aman ya? Aman ya? Masih kedengar, oke. Nah, untuk Kita lagi di WA, kita lagi di WA. Suaranya aja Pak. iya, kayak ngerok nih, ngerok. Suaranya jarang keras ya, kecuali nonton bola gol baru teriak. Jawabannya apa? Sama. Jawabannya apa nggak bagus? Nggak tahu apa. Kemarin ada baju Kalau Piala Dunia aja sih, Om. Kalau klub enggak. Nggak terlalu. dari Prancis dong. Baik kalau kita update mau Iya. bukan bola sih. Di sana dulu waktu di Prancis mana atau PSG atau Lille atau Nice gitu. Mau foto-foto ketemu Mbappe ya waktu itu. Oke. Nah, kembali ya. Jadi untuk ngecek hati kita selaras atau enggak, tanya ini nih, dua pertanyaan ini nih. Apapun itu yang kita kerjakan, ya, tanyakan apakah aku senang melakukannya. Apapun itu. Misalkan Ibeng mau bikin resep baru, pas bikin tanyain, gue senang gak sih ngelakuinnya gitu. Kalau senang artinya itu selaras hatinya, oke, centangnya oke. Tapi kalau pas ngerjainnya ada kayaknya gue nggak senang nih, nggak srek nih. Gitu. Artinya hati kita nggak selaras, lagi ngerjainnya nggak selaras. Termasuk bekerja ya, kita bekerja kadang, waduh, ini sebenarnya bukan gue banget nih gitu. Kadang-kadang sebenarnya orang tua juga Pak. Ini sudah contoh yang paling sering kita. Iya. Tapi ya itu tadi. Kalau saya orang tua. Orang senang ya, tapi coba ada rasa pengen coba gitu. Pengen coba. Tetap cek lagi di belakangnya, emosinya senang atau enggak. Oh gitu. Jadi Penasaran. penasaran nggak apa-apa kan, tapi ada rasa hatinya tuh seneng nggak, penasaran tuh kan keingintahuan ya kan, rasa ingin tahu, tapi ada emosi di hatinya apa, seneng nggak waktu ngerjainnya itu. Ya kalau seneng ngerjainnya artinya oke hatinya gitu. Ya sama tanya lagi yang kedua nih, ikhlas nggak nih ngelakuinnya. Biasanya kalau seneng ikhlas, kalau ikhlas seneng.